Hai guys, nama gue Octavianus, biasa dipanggil Okta. Buat yang dunia detailing, lo mungkin kenal gue sebagai Okta Mobster. Ya, asal lo tahu, 15 tahun lalu tuh gue kerjanya tuh di bank. Duduk rapi depan komputer, main angka tiap hari. Dan lo tahu apa yang gue rasa? Kayak robot guys. So, sampai akhirnya gue banting setir nih ke dunia yang bikin tangan gue kotor. Tapi justru dunia itulah yang bikin hidup gue lebih dinamis dan penuh tantangan. Ya, di video pertama gue ini, gue pengen cerita singkat awal perjalanan gue sebagai personal detailer yang mungkin belum pernah lu dengar. So, are you ready guys? Let's go. Bro, gue izin bakar rokok bentar ya. Nah, lu pernah gak sih ngerasa ada di tempat yang kelihatannya ideal, tapi lu tahu banget itu bukan tempat lu? Ya, gue dulu kerja di salah satu bank internasional. Jadi, akuntan lah kurang lebih seperti itu. Gaji gue aman, masa depan sih harusnya jelas ya. Tapi tiap hari gue ngerasa ini bukan buat gue deh. Ya kerja kantoran ya gitulah gitu. Aturannya ketat, semua harus nurut. Dan ini yang paling malesin, banyak banget yang rela sikut-sikutan buat dapat perhatian atasan. Ya dulu kan gue mantan ya gimana-gimana juga. Gue gak bisa diem tuh ngeliat sesuatu yang gak beres. Tapi ya seperti lo tahu di dunia kayak gitu tuh, lo harus pura-pura nggak tahu atau malah ikutan mainin peran. Dan akhirnya di pertengahan tahun 2011, gue kayaknya udah cukup deh gitu. Dan gue resign. Nah, abis resign gue balik ke sesuatu yang lebih gue nikmatin, yaitu adalah tentang event organizer dan dunia otomotif tentunya. Jadi nih, dulu pas kuliah, gue kerja sambilan bro di dua bidang ini. Dan gue sadar, ini dunia yang lebih gue pahamin banget. Dan yang pasti, gue gak harus jadi orang lain. Nah, singkat cerita, gue akhirnya kerja nih di salah satu brand auto care dari Amerika. Bukan di Amerika ya, tapi produknya dari Amerika gitu. Jadi, awalnya gue kira ini sekedar jualan produk doang. Tapi ternyata lebih dari itu. Multitasking bro. Jadi tuh di situ gue belajar banyak. Gak cuma soal produk doang sih, tapi juga teknik detailing, branding, sampai gimana cara bantu workshop biar bisa berkembang. Seru sih, tapi ada satu hal yang bikin gue mikir nih. Gue mulai ngerasa kalau mau ngerti detailing sepenuhnya, lo gak bisa cuma teori doang. Gue ulang lagi ya, kalau mau ngerti detailing sepenuhnya, lo gak bisa cuma teori doang bro. Lo harus bener-bener terjun. Jadi ya, gue harus lagi dong. Kali ini bukan karena gak cocok, tapi justru karena gue pengen lebih. Gue mau ngerasain sendiri nih gimana rasanya jadi detailer di lapangan. Bukan sekedar ngajarin orang doang. Dari 2014, gue mulai fokus di detailing nih. Gak cuma ngurusin teknik, tapi juga bisnisnya. Nah, dari sini banyak tuh workshop mulai datang ke gue. Bro, kenapa usaha gue gak jalan? Karena kalian harus menggunakan sistem manajerial yang baik. Ya, banyak yang mikir detailing itu cuma soal poles-moles doang bro. Padahal nih, kalau bisnisnya salah kelola, ya tetep aja lu mampu. Gue bantu dari strategi bisnis, marketing, sampai teknis detailingnya sendiri. Tapi jujur aja sih, jadi konsultan itu nggak enak, bener deh. Lu nggak cuman kasih solusi doang, tapi kadang lu juga harus kasih kabar yang nggak enak didengar. Sebagai contoh nih, Siapa di sini yang pengeluarannya 25 juta per bulan? Di sini juga, lo banyak banget yang kesalahan teman-teman dan sorry ini saya banget ya. Gue sedikit
kalian melakukan jasa 5 juta. Terus kalian hitung deskosnya 1 juta. Berarti uang gua di dompet 4 juta. Bener nggak cara ngitungnya begitu? Bro, lu salah kelola duit. Atau, bro, marketing lu kayaknya lemah deh. Tapi justru dari situ, banyak yang akhirnya bangkit dan berkembang. Lalu pada tahun 2015 sampai 2019, alhamdulillah nih ya, gue dipercaya jadi tim support detailing buat salah satu APM terbesar di Indonesia. Gak perlu lah gue sebut namanya apa. Kerjanya apa? Prepare detailing buat event sejabodetabek bro. Gila gak tuh? Kerjanya gak ada habisnya. Yang pernah bareng gue di masa itu pasti ingat. Kita sampai dijuluki tim Roro Jonggrang. Kenapa disebut Roro Jonggrang? Karena ya emang kerjanya malam sampai pagi. Jadi udah pastilah kita semua kurang tidur bro. Tapi dari situ gue ketemu banyak orang yang hebat. Orang-orang yang awalnya suka detailing akhirnya bisa jadi profesional di bidangnya. Tadi ada stigma bahwa wanita untuk moles itu seperti apa. Ini chef dan dia pria. Perwakilan aja ya biar cepet. Aku pengen ngucapin terima kasih banget buat teman-teman dari Pekanbaru, dari Lampung nggak hadir ya karena ada yang sakit segala macam, Palangkaraya, Om Irwan, terus dari Surabaya, dari Jawa Tengah, Jogja, Wonogiri, mana lagi? Tulungagung, dari Citeng, dari Citeng. Oke, seiring berjalannya waktu, gue mulai sering tuh handle mobil-mobil koleksi yang ya bisa dibilang gak sembarangan orang yang bisa pegang bro. Mulai dari supercar, mobil yang langka, dan harganya ini mobil kayaknya kebeli sama rumahnya sih. Tapi ya sebagai personal detailer ya gue harus jaga privasi klien. Makanya banyak yang gak tahu kalau gue selama ini sering ngerjain mobil-mobil yang jarang kelihatan di jalan. By the way bro, hidup gue tuh gak cuma detailing doang. Ya gue suka touring, gue suka nongkrong seru sama anak-anak hobis. Ya kayak semacam ngobrolin hidup lah, nostalgia masa lalu lah. Sampai bercandaan-bercandaan receh kayak jajanannya ya orang bengkel, maksudnya tuh ya kayak jajanan kompon lah, alat-alat segala macem. Nah itulah kita kadang suka sharing hal-hal kayak gitu. Serius deh, banyak cerita yang sayang banget kalau cuma gue pendem di kepala doang nih. Daripada makin numpuk dan gue makin pikun nih ya, mending gue titip memori di YouTube. Ya enggak, itu kenapa gue bikin video-video ini. Jadi intinya, gue mau lo ikut di perjalanan ini, kita gaspol bareng-bareng bro. Kita explore bareng, kita ngobrolin banyak hal. Karena nih ya, hidup tuh nggak cuma soal kerja dan cari duit, tapi juga soal menikmati tiap momennya bro. Nah jadi kalau lo ngerasa cocok, kita kolaborasi bareng.